diskusi kelompok sebelumnya, saya menemukan beberapa poin yang harus dilakukan perbaikan. Yang pertama, hanya beberapa murid yang terlibat dalam diskusi atau mengerjakan tugas kelompok. Dengan kata lain, dalam kelompok hanya mengandalkan beberapa orang saja. Yang kedua, murid cenderung kurang semangat dalam belajar kelompok karena kegiatannya cenderung monoton, seperti diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Mereka merasa tertantang untuk merancang pembelajaran diskusi kelompok yang mampu menumbuhkan semangat murid untuk berdiskusi dan semua anggota kelompok ikut terlibat dalam berpartisipasi, sehingga kemampuan kerjasama dan komunikasi individu murid menjadi meningkat. Yang kedua, mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis murid dengan cara menyenangkan dan lebih tenang. Setelah membaca dan browsing beberapa informasi, saya mendapatkan ide untuk memasukkan kegiatan peer assessment atau penilaian rekan sejawat dalam kegiatan diskusi kelompok di kelas saya. Praktek baik ini saya beri judul mengembangkan kompetensi abad 21 murid melalui peer assessment dengan cara yang menyenangkan. Baik ini saya mengajarkan teks deskriptif di kelas 73. Berikut aksi nyatanya. Pertama, mempersiapkan sumber belajar berupa video terkait deskriptif teks. LKPD yang terdiri dari mind mapping materi, panduan diskusi, dan panduan peer assessment. Berikutnya, teks deskriptif dengan tema person atau orang, animal atau hewan, things atau benda. Langkah kedua, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagi murid dalam kelompok kecil dan meminta setiap kelompok untuk membawa satu kalender bekas atau karton dan spidol 2 warna pada pertemuan berikutnya. Langkah ketiga, mengirimkan video dan LKPD berupa mind mapping melalui WhatsApp group dan meminta murid secara individu menyimak video dan membuat mind mapping sesuai dengan panduan pada LKPD. Berikut langkah-langkah kegiatan di kelas. Pertama, membaca doa, mencek kehadiran, memberikan motivasi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Berikutnya, siswa duduk dalam kelompok dan menganalisis teks yang sudah diberikan dengan panduan LKPD. Setiap murid bisa berpartisipasi karena sudah memiliki pengetahuan dasar dari menonton video dan membuat mapping materi. Setelah menuliskan hasil analisis kelompok di kalender bekas atau di karton, siswa menempelkan di dinding kelas. Selanjutnya, masing-masing kelompok melakukan peer assessment terhadap hasil diskusi kelompok yang lain. Langkah yang terakhir, masing-masing kelompok menyampaikan hasil analisisnya yang dipandu oleh guru serta menyimpulkan bersama-sama sebagai penguatan terhadap materi yang dibahas. Nah, itu harus ditulis identification yang mana dan description yang mana. Sedangkan yang dituliskan sama kelompok 6 kalimatnya. Oke, berarti belum dianalisa strukturnya ya. Baru menjelaskan mana paragraf 1, mana paragraf 2. Oke, good. And then group 6. Refleksi dan dampak praktik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zahratul Jannah. Menurut pendapat saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Mem Eka Septrina ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir saya dan teman-teman. Kenapa? Karena pada tugas tersebut kami diminta untuk menyimpulkan suatu materi dari video yang dikirim kepada kami. Kemudian menganalisa hasil kerjasama kelompok lain. Dan diskusi pada pembelajaran ini jauh lebih menarik karena kami mengunjungi hasil diskusi kelompok lain.